Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kiranya kasih Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kiranya dapat menguatkan setiap kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas firman Tuhan dengan tema yaitu tenanglah, ya. Kita akan sama-sama belajar di kitab Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Ya, saya akan membacakan bagi kita. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya. Dalam masa-masa seperti ini, mungkin kita sering merasakan ketakutan, merasakan gelisah, merasakan kecemasan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, ini sama halnya ya yang dialami oleh murid-murid Yesus ya saat berada di atas perahu yang diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, di mana di sana mereka merasakan ketakutan yang hebat ketika mereka diombang-ambingkan ya oleh gelombang karena angin sakal ketika mereka berada di atas perahu, ya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bagaimana kita tenang dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi yang kita alami terkhusus pada saat-saat ini, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 yang terjadi, ya. Tapi mari kita sama-sama belajar bahwa ada Yesus yang menyertai setiap kita, ya. Dimana di firman Tuhan Matius pasal 14 ini ayatnya yang ke-27 dan juga seterusnya, ketika kita baca satu perikop itu ya, di mana Yesus berjalan di atas air, ya. Ketika murid-murid Yesus diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal pada waktu itu, mereka merasakan ketakutan, ya. Tetapi ketika Yesus menghampiri mereka, ya, di situ mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu, ya. Tetapi ayat yang ke-27 ya dikatakan, "Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, 'Tenanglah, aku ini, jangan takut.'" Ya. Ketika Yesus berkata, "Jangan takut," ya, maka salah seorang dari mereka yaitu Petrus di ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ya. Ayat yang ke-29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita juga melihat di ayat yang ke-30, "Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Ketika Petrus ya yang diperbolehkan berjalan di atas air, yang menyusul Yesus pun masih ketakutan saat angin kembali bertiup. Di ayat yang ke-30 itu, ya, Petrus berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya. Di situ karena dia merasakan ketakutan, ya, sehingga dia hampir tenggelam, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, terkadang juga kita seperti Petrus, ya, yang kurang menyadari kehadiran Yesus saat menghadapi masalah, ya. Sehingga ketika dia menghampiri Yesus berjalan di atas air, ya, dia merasakan ketakutan sehingga dia hampir tenggelam juga. Maka dia bilang, "Tuhan, tolonglah aku." Ya. Masa-masa seperti ini ketika kita menghadapi permasalahan, marilah kita tenangkan diri kita. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu menolong setiap kehidupan saya dan saudara dimanapun berada, ya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu pengasih, ya, seharusnya mari kita percaya bahwa Tuhan itu setia mengasihi setiap kita yang percaya kepadanya, ya.
Mazmur 85 ayat 11 juga kita dapat membaca di sana, ya. Marilah kita fokus kepada Tuhan. Jangan kita fokus kepada keadaan. Jangan kita fokuskan kepada masalah. Tapi dalam masa sesulit apapun, situasi apapun yang terjadi, kita tetap fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Pada kisah ini mengajarkan kita bahwa marilah kita menyadari bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Tuhan itu Maha Penyayang dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menghendaki setiap kita itu memiliki iman yang berpengharapan akan keselamatan, ya. Kisah di Gunung Horeb, saat angin besar, gempa dan api datang, Elia tetap teguh dan percaya akan penyertaan Tuhan hingga keadaan menjadi tenang kembali. Dalam Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13, ya. Ajakan untuk bersikap teguh, ya, yang dinyatakan Paulus ini. Ia bahkan rela menghadapi tantangan karena percaya, ya, akan janji keselamatan yang telah diberikan sejak zaman leluhur bangsa Israel hingga Mesias turun sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatunya, ya. Dalam Roma pasal 9 juga ayat 4 sampai 5 kita bisa baca di sana, ya. Di masa pandemi, ya, keteguhan iman dapat kita pupuk dengan membangun doa secara pribadi di rumah masing-masing, ya. Dimana pada akhir-akhir ini atau pada sejak pandemi ada di muka bumi ini, ya, kita diperhadapkan untuk beribadah dengan secara live streaming, yaitu berdoa di rumah masing-masing. Ini mengingatkan kembali bahwa marilah kita fokus berdoa, marilah untuk tenang dalam menghadapi situasi apapun. Kita mungkin berdoa di rumah masing-masing, tapi percayalah, dengan kita tenang menghadapi Raja di atas segala raja, kita akan memperoleh kekuatan sehingga kita bisa menghadapkan permasalahan apapun dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa gerakan doa dengan sepenuh hati, ya, itu adalah hal yang perlu kita lakukan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, dalam menikmati hidup yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan rasa ketakutan, kita percaya dan kita mari menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoalah dalam setiap ketika kita menghadapi masalah, karena percaya dengan doa kita akan mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan berkata, janganlah takut, tenanglah, janganlah takut. Ketika kita berdoa, kenapa Tuhan berkata, ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk masuk di dalam kamar dan berdoa? Karena ketika kita berdiam diri, ya, bersama-sama dengan Tuhan di dalam waktu yang tenang, ya, maka di situ kita akan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita kembali semangatkan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kita berdoa dan percaya situasi apapun yang terjadi, ketika kita berdoa dan kita tenang, maka semuanya akan bisa kita lewati, bisa kita lalui, karena ada kekuatan yang diperoleh dari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita semua dapat kita renungkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga mari kita bersama-sama tenangkan diri kita, fokus kepada Tuhan. Percayalah, janganlah kita khawatir akan keadaan yang terjadi. Mungkin kita sering berkata, berpikir, dari manakah saya akan mendapatkan kehidupan sehari-hari, mendapatkan keuangan dan lain sebagainya. Percayalah, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai makhluk yang mulia yang Tuhan ciptakan serupa segambar dengan Allah. Percaya Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Inilah yang saya bagikan bagi kita semuanya, kiranya dapat memberkati. Haleluya, shalom.